Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, no, I can't pick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Soal yang pertama yaitu pada sekitar awal tahun 2021 terdapat berita mengenai seorang siswa SD ditemukan tewas tersangkut di sebuah jendela kelas sekolahnya. Kejadian itu diduga terjadi karena siswa tersebut memanjat lalu terangkut jendela setelah mengambil bukunya yang tertinggal di kelas. Hal semacam ini tentu saja membuat kaget dan menjadi teguran keras bagi para warga sekolah. Menurut pandangan Anda, hal apa yang perlu dilakukan serta ditanamkan guru kepada para siswa agar kasus seperti itu tidak terulang kembali? Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu hal yang harus dilakukan atau diajarkan seorang guru. Nah, yang pertama itu kita tuh jelaskan aturan keselamatan. Misalnya kita jangan memanjat gerbang ataupun kelas. Yang kedua itu ajarkan selalu cek buku sebelum pulang. Yang ketiga itu ingatkan bahaya bermain di tempat tinggi. Yang terakhir itu berikan contoh cara aman, misalnya lapor kepada guru atau kepada penjaga sekolah. Yang kedua yaitu dalam proses pembelajaran, guru memiliki banyak peran penting. Apa aja peran tersebut dan jelaskan. Jawaban yang kedua yaitu peran guru dalam pembelajaran dan penjelasannya. Yang pertama itu pengajar. Nah, pengajar itu menjelaskan materi atau memberi contoh agar si siswa ini paham. Yang kedua itu pembimbing. Nah, pembimbing itu membantu siswa saat kesulitan belajar atau butuh arahan. Yang ketiga itu motivator. Nah, motivator itu memberi semangat supaya si siswa ini rajin dan percaya diri. Yang keempat, fasilitator. Nah, itu tuh menyediakan alat, kegiatan, dan suasana belajar yang nyaman. Jadi itu fasilitas sekolah termasuknya. Yang kelima itu teladan atau contoh. Nah, itu menjadi contoh sikap baik seperti disiplin dan sopan. Yang terakhir itu penilaian evaluator. Nah, itu mulai tegas atau tujuan untuk melihat kemampuan si siswanya ini. Yang ketiga, sebutkan 10 kompetensi pedagogik seorang guru dalam proses pembelajaran dan berikan contoh pengimplementasiannya. Oke, jawaban yang ketiga yaitu yang pertama tuh memahami karakter siswa. Nah, jadi guru itu harus tahu siapa yang cepat atau lambat memahami materi. Yang kedua itu menguasai teori belajar. Nah, jadi guru itu pakai metode permainan untuk anak SD. Yang ketiga itu mengembangkan kurikulum. Nah, itu tuh menyusun modul atau RPP sesuai materi. Yang keempat itu melaksanakan pembelajaran. Nah, itu menjelaskan dengan sabar dan jelas. Yang kelima itu merancang pembelajaran. Nah, itu buat diskusi atau kuis misalnya. Yang keenam itu memanfaatkan media belajar atau teknologi. Nah, itu guna video atau alat peraga sederhana. Yang ketujuh itu mengembangkan potensi siswa. Jadi itu tuh memberi tugas sesuai bakat, misalnya prestasi. Yang kedelapan itu komunikasi efektif. Nah, itu bicara ramah dan mudah dimengerti. Yang kesembilan itu evaluasi pembelajaran. Nah, itu tuh kasih tugas atau tes harian. Yang terakhir itu refleksi dan perbaikan. Nah, itu perbaikan cara mengajar jika siswa itu belum paham. Yang keempat itu ceritakan pengalaman Anda sebagai siswa atau mahasiswa ketika mengalami langsung penggunaan alat pendidikan non-material, misalnya pendapat ganjaran atau penghargaan, nasihat, hukuman, atau pembiasaan, serta jelaskan dampaknya terhadap sikap dan perilaku Anda. Saya akan menjawab pertanyaan yang keempat. Nah, itu tuh pengalaman ya. Oke, jadi pengalaman saya waktu saya sekolah itu saya pernah mendapatkan juara ekstrakurikuler. Nah, nama kegiatannya itu MSQ. Apa sih kepanjangannya? Jadi kepanjangannya yaitu Musabaqah Syarhil Quran. Nah,
setelah saya mendapatkan juara tersebut, guru-guru itu mengumumkan di depan kelas setelah habis upacara selesai. Nah, saya pun mendapatkan sertifikat sama hadiah kecil. Nah, jadi dari cerita tersebut apa sih dampaknya? Jadi dampak yang pertama yaitu saya tuh jadi lebih semangat berlatih dan belajar. Yang kedua itu lebih percaya diri tampil di depan orang banyak. Yang ketiga itu saya juga belajar menghargai proses dan kerja keras. Yang kelima itu jelaskan pengertian dan sebutkan perbedaan teori belajar behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik. Saya akan menjawab pertanyaan yang kelima, yaitu behavioristik. Nah, itu tuh belajar perubahan perilaku karena stimulus respons. Nah, siswa itu cenderung pasif, guru dominan, belajar melalui latihan dan penguatan. Kalau kognitif itu belajar proses berpikir dan mengolah informasi. Nah, siswa aktif memahami, guru membantu proses mental. Kalau konstruktivistik itu belajar membangun sendiri pengetahuan dari pengalaman. Nah, jadi siswa itu sangat aktif, guru membimbing dan menyediakan pengalaman belajar. Nah, perbedaannya apa sih? Jadi perbedaannya kalau behavioristik itu fokus pada perilaku, kalau kognitif itu fokus pada proses berpikir, kalau konstruktivistik itu fokusnya pada pengalaman dan pembentukan pengetahuan oleh siswa.